Intinya, skema Poni seperti Pedo membutuhkan member baru berlipat-lipat. Akhirnya jenuh. Makin sedikit yang bisa direkrut, member lama tak dapat untung. Halo kawan, ketemu lagi dengan channel Sayur Hasem. Kali ini saya akan membahas seputar Petup. Petup, kebohongan bagi yang tak mau berpikir. Skema Ponzi dan arisan berantai itu bisa menyamar bisnis. Mereka berbohong seolah-olah mereka adalah perusahaan dengan bisnis ini dan itu. Kadang kebohongannya cukup rumit dan sulit terdeteksi. Kadang kebohongannya begitu bodoh seperti kebohongan anak SD yang mudah diketahui. Herannya kebohongan tingkat anak SD pun masih banyak dipercaya. Kebohongan level anak SD Petup. Petup adalah perusahaan bisnis periklanan. Bohong, tak ada bisnis periklanan yang membayar orang untuk menonton iklan. Kenapa tak ada? Karena tak akan ada pembisnis yang mau beriklan dengan cara begitu. Pengusaha beriklan di Google, di YouTube dengan penuh perhitungan. Mereka ingin iklannya bertarget. Artinya, iklan hanya disorotkan dan ditonton ke orang tertentu yang punya minat dan potensi untuk beli. Tidak semua penonton iklan beli, tapi setidaknya dari beberapa penonton yang ada beli. Dengan demikian, biaya iklan bisa relatif kecil dibanding keuntungan penjualan yang diperoleh. Kalau orang nonton iklan karena dibayar, itu artinya iklan tak tertarget. Iklan digital tak tertarget itu hanya orang gila atau orang bodoh yang mau masang iklan di situ. Orang tanpa minat beli nonton iklan bukan karena mereka tertarik, tapi karena dibayar. Si pengusaha yang beriklan harus mengeluarkan biaya luar biasa besar, sementara kemungkinan orang beli kecil. Siapa yang mau beli? Dari logika di atas saja jelas bahwa bisnis Petup itu tak mungkin, sebab tak akan ada pengusaha yang mau pasang iklan di situ. Dari BMW sampai Indomie pasang iklan di Petup. Sekali lagi, tak akan ada pengusaha yang mau pasang iklan di Petup. Tak percaya gampang. Minta bukti transferan pembayaran BMW atau Indomie ke Petup. Pasti tidak ada. Iklan seperti iklan Indomie yang ada di Petup itu bukan dari Indomie, Indofood. Itu Petup sendiri yang comot video iklan dan dipasang di Petup supaya mereka kelihatan seperti perusahaan periklanan. Member dapat duit dari nonton iklan. Ini kebohongan paling bodoh. Pertama, karena secara logika tak ada pengusaha yang mau pasang iklan di Petup. Kedua, dari bukti nyata bahwa member dapat duit dari jualan VV ke member lain, bukan dari perusahaan yang pasang iklan. Petup adalah pesaing YouTube. Ini kebohongan yang paling epik. YouTube itu bisnis besar. Bisnisnya pun logis dan masuk akal. YouTube pun punya server. YouTuber kerja bikin konten. Pengiklan keluar uang. Penonton dapat hiburan. Penonton tak perlu bayar, tapi kontennya ada iklan. Iklan itu semacam sponsor untuk pembayar YouTube dan YouTuber.
Petub semua bisnisnya adalah kebohongan. Tak ada pengiklan, tak ada yang bayar. Uangnya cuma dari member ke member. Lalu Petub itu apa? Arisan berantai alias skema Ponzi. Arisan berantai itu sistem cari uang di mana member yang lebih dahulu masuk mendapat uang dari member yang baru masuk. Itu jelas sekali di Petub dan tak bisa dibantah. Member lama dapat PV dengan menjual PV ke member baru. Artinya member lama mendapat uang dari member baru. Apa tujuan penipuan Petub? Ya, pasti dapat uang. Caranya jual PV. Jangan kaget, beli PV itu memang semua membeli dari sesama member. Tidak. Sebagian dari mereka membeli PV dari pendiri alias dalang penipuan di Petub. Beberapa penjual PV itu tak lain adalah di dalang penipuan. Bagaimana nasib Petub nantinya? Petub pasti bubar. Bubar, semua skema Ponzi pasti bubar. Tak pandang bulu. Dari yang berkelas internasional seperti lokal seperti Gift Dream. Dari yang kebohongannya canggih seperti CSI dan Bernay. Sampai yang kebohongannya level anak SD seperti ClickShare dan Petub. Semua skema Ponzi pasti bubar dalam waktu cepat. Mengapa skema Ponzi pasti bubar? Karena mereka membutuhkan member baru dalam jumlah berlipat dari waktu ke waktu. 100.000 orang butuh 200.000 member. Supaya yang 100.000 orang dapat untuk 100%, lalu 200.000 orang itu butuh 400.000, lalu 800.000, lalu 1,6 juta dan seterusnya. Lama-lama orang yang berpotensial masuk Petub habis. Saat itulah orang yang baru bergabung rugi. Katakanlah setelah 1,6 juta orang masuk itu tak ada member baru, maka 1,6 juta orang itulah yang rugi. Perhitungan di atas adalah penyederhanaan. Intinya, skema Ponzi seperti Petub membutuhkan member baru berlipat-lipat. Akhirnya jenuh. Makin sedikit yang bisa direkrut, member lama tak dapat untung. Begitulah selalu yang terjadi di skema Ponzi. Petub akan berdalih apa saat member sudah sepi. Gampang saja, Petub akan hilang, tak ada lagi member yang mau beli PV. Perusahaan tak tanggung jawab. Saat itulah para member yang bodoh tersadar. Lalu selama ini kami nonton video itu ternyata sia-sia. Ternyata kami hanya mengandalkan member baru untuk mendapatkan keuntungan. Member itu akan tersadar sambil gigit jari. Apakah Petub akan membeli PV? Jangan harap. Tak ada bisnis periklanan di Petub. Tak ada pemasukan selain dari member baru. Uang dari mana yang paling mungkin terjadi?